Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagustian. Kayu murni dibakar jadi arem. Manfaatnya buat angetin tubuh. Yuk hari ini kita ngaji bareng. Topiknya Surah Muhammad ayat 7. Hari ini topik tentang religi, tentang bahas agama. Yang kedua, sebelumnya Al-Baqarah ayat 216. Hari ini kita bahas tentang Quran surat Muhammad ayat 7. Yuk teman-teman boleh sambil buka Qurannya, Quran surat Muhammad ayat 7. Yuk teman-teman bisa buka Qurannya, bareng-bareng kita baca ya, Quran surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan derajat atau kedudukanmu. Jadi, kalau kita mau ditolong sama Allah di setiap keadaan apapun, maka kita juga harus setia dan kita harus loyal, harus berani, siap menolong agama Allah saat kapanpun dan dimanapun. Nah, menolong agama Allah ini maksudnya bagaimana ya? Menolong agama Allah ini yang sekarang kita lakukan minimal adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal banget. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi baik buat diri sendiri belum cukup untuk menolong agama Allah. Tapi kita juga harus siap untuk mencegah kemungkaran dan menebarkan kebaikan. Ya. Menebarkan kebaikan, berbagi kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran atau keburukan. Itu baru bisa disebut menolong agama Allah. Baik untuk diri sendiri belum cukup. Kenapa? Karena ada kisah ya, kalau nggak salah ya, saya ingat ketika di suatu kampung nih ada yang Allah benci gitu. Suatu ketika Allah menyuruh malaikat untuk menghancurkan daerah itu, memberikan musibah daerah itu. Kemudian malaikat itu bilang, ya Allah, tapi di tempat itu ada orang yang soleh, ada orang yang baik, ada orang yang taat, dan dia selalu taat kepadamu, dia selalu beribadah kepadamu. Tapi bagaimana, kata Allah? Allah bilang, hancurkan orang soleh itu dulu. Hancurkan orang itu dulu. Beri hukuman dia dulu. Kenapa? Karena Allah nggak suka sama orang yang baik buat dirinya sendiri, itu Allah nggak suka. Jadi wajib bagi kita untuk memberikan atau menyampaikan nasihat, minimal menyampaikan walaupun hanya satu ayat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau memang ada suatu kesalahan, ada suatu hal yang buruk, kita wajib loh menegurnya, kita wajib memberitahu. Wajib. Hukumnya wajib. Jadi kita nggak boleh baik untuk diri sendiri. Hukumnya wajib untuk menyampaikan. Ya, orang yang nggak tahu dan dia melakukan keburukan, dia nggak tahu, itu masih mending gitu ya, daripada orang yang mendiamkan. Kita tahu nih, kita tahu hal itu buruk, kita nggak melakukannya, tapi kita ngedimin orang itu karena orang itu nggak tahu, biarin aja lah, urusan dia, yang buruk dia gitu, yang penting gue nggak ngelakuin itu. Nggak boleh kayak gitu, kita wajib kasih tahu. Jadi nggak boleh ya, kita wajib banget kasih tahu. Makanya kita harus terus menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk menolong agama Allah. Nah, menolong agama Allah selain itu apalagi, dan gimana cara kita tahu emang Allah nolong gue pada saat kapan Allah nolong gue gitu. Nah, coba introspeksi dulu, kapan Allah pasti selalu menolong kita gitu ya, kalau kita sudah benar-benar memperjuangkan agama Allah. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita gitu, supaya jadi orang yang bertakwa. Jadi yuk kita belajar ngaji, kita deketin Al-Quran. Terus sebelumnya gue mau ngucapin turut berduka ya, semoga insya Allah ya, pasti orang yang turut berduka dalam hal kejadian yang belum lama ini, syahidnya 16 FPI.
sebenarnya gue udah kayak nggak mau baca berita, nggak mau nonton TV, nggak mau nonton video tentang ini gitu, tentang wafatnya syahidnya 6 Laskar FPI, karena ngerasa sakit banget gitu, ikutan sakit gitu, ikutan ngerasa kayak gimana gitu, kayak nggak mau tahu berita itu gitu. Please lah jangan kasih tahu berita itu. Tapi ya mau gimana ya, kita tapi jangan khawatir ya untuk saudara-saudara yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, kerabat, sahabat, dan kita semua sebagai mukmin ya kita sebagai saudaranya, innamal mu'minuna ikhwah, kita sebagai mukmin itu pasti bersaudara. Allah menjamin bahwa orang-orang yang mati syahid itu sebenarnya nggak mati gitu. Cuma kitanya aja yang nggak tahu. Terus gini, mungkin gitu ada yang bilang, loh tadi di ayat sebelumnya bilang orang yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kita gitu. Tuh kok Allah nggak menolong ke 6 Laskar FPI ini? Ya bukan begitu maksudnya, menolong dalam hal bukan, maksudnya gini, dalam hal ini ya Allah tahu mana yang terbaik buat anak-anak ini, buat anak-anak 6 Laskar FPI ini. Allah tahu mana yang terbaik buat negara ini. Allah yang tahu yang terbaik bagaimana buat agama ini dan di negara ini. Coba sebelumnya kita sudah bahas Quran surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Pada bisa jadi yang kita nggak suka itu adalah yang terbaik buat kamu, dan bisa jadi yang kita nggak suka itulah yang terbaik buat kita. Jadi Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Terus tadi sudah saya singgung bahwa Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan syahid ini sebenarnya dia nggak mati. Ada di Quran surah apa ya? Al-Baqarah, coba gue buka dulu ya, bentar. Quran surat Al-Baqarah juga deh kayaknya, ayat 150-an. Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu telah mati. Jangan ya. Jangan mengatakan bahwa mereka yang telah terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, kita memang nggak sadar kalau mereka itu hidup, tapi yang dimaksud adalah hidup di sisi Allah, hidup di alam yang lain. Mereka tenang. Pasti orang yang syahid itu juga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi insya Allah langsung surga jaminannya. Jadi jangan bersedih hati. Allah menghibur kita yang ditinggalkan melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 154 ini. Semoga negara ini, agama ini, bangsa ini Allah lindungi, Allah jadikan negara yang aman, damai, dan dalam keadaan yang baik ya. Jangan lagi mau dipecah belah ya. Sampai kapan saling bermusuhan antara mayoritas dan minoritas, antara lagi yang di tengah-tengah, yang bela sini bela situ. Mau sampai kapan? Aduh ya Allah, semoga Allah lindungi ya. Yuk sama-sama, jangan mau terhasut, jangan mau terpecah belah. Islam agama kita ya, masing-masing punya agama. Kita udah terbiasa berbeda agama. Kita semua cinta bangsa, kita semua cinta negara kita. Jangan terlalu mau termakan berita, karena fitnah udah ada di mana-mana. Fitnah ada di mana-mana. Udah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ya sudahlah, memang sudah masanya. Tapi lantas hati kita harus dibawa kemana nih? Kita harus berpihak kemana? Ingat, Allah menolong kita yang menolong agamanya. Jadi kita harus tetap menolong agama Allah. Ya, kuncinya. Kalau kita menolong agama Allah, kita pahamin betul Al-Quran. Lihat Al-Quran isinya. Lihat hadis, belajar ngaji, diskusi dengan teman-teman yang bisa membawa kita dalam keadaan yang lebih baik. Dengan kita pahamin pedoman kita, Al-Quran dan hadis, tentang urusan negara, tentang urusan bermasyarakat,
pasti nggak bakalan salah gitu. Dan ingat, orang-orang itu ya, orang-orang selain muslim, mereka tidak melihat Al-Quran, tapi mereka melihat kita, cerminan kita, perilaku kita. Dia lihat muslim seperti itu, maka dia akan melihat Islam seperti itu. Padahal Islam itu sangat bagus, tapi orang muslimnya yang mencemarkan ya, yang tidak mencerminkan Islam itu seperti apa. Yuk kita jadi muslim yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik kita. Insya Allah di video berikutnya tentang bahas diskusi seperti ini, kita akan bahas tentang fitnah akhir zaman ya, tentang fitnah akhir zaman. Oke, sampai di sini dulu video hari ini, cukup panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.